Ada tiga jenis orang yang diharamkan Allah masuk surga, yaitu pemabuk berat, pendurhaka terhadap orang tua, dan orang yang merelakan kejahatan berlaku dalam keluarganya, atau artinya merelakan istri dan anak perempuan berbuat serong. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Kamu benar-benar anak yang tidak tahu diuntung, tidak punya otak. Memangnya kamu mau kasih makan apa itu perempuan? Sampai kamu hamilin di luar nikah. Ampun, Pak, ampun. Maafin saya, Pak. Kamu sudah bikin malu keluarga. Semua orang kampung di sini akan memandang rendah keluarga kita gara-gara kelakuan kamu yang bejat itu. Tapi kan saya mau tanggung jawab, Pak. Saya mau nikahin Rosi, Pak. Apa kamu bilang? Mau bertanggung jawab? Laki-laki pengangguran macam kamu ini mau bertanggung jawab? Memangnya kamu nikah mau pakai daun? Apa nenek moyang kamu meninggalkan harta, uang untuk biaya kamu nikah? Kamu betul-betul anak yang tidak berguna. Sekarang kamu keluar! Keluar! Jangan injakkan kaki kamu lagi di rumah ini. Memang kamu perempuan gak punya harga diri? Bikin malu keluarga saja, ha? Hamil di luar nikah! Pak, jangan, Pak! Jangan, Pak! Sabar, Pak! Istighfar! Ampun, Pak! Emang Rosi yang salah? Ampun! Pergi saja sama lelaki pengangguran itu! Pak, tenang, Pak. Duduk, Pak. Bikin malu keluarga saja kamu! Sabar, Pak. Rosi kan sudah minta maaf, Pak. Ya, sabar ya, Pak. Rosi. Maafin Rosi, Bu. Pak I, buka pintunya, Nak. Ada apa sih, Bu? Ibu nggak tahu harus ngomong apa, Rit. Abangmu menghamili Rosi, anak Pak Komar. Astagfirullahaladzim. Terus gimana, Bu? Itulah yang Ibu pikirkan. Gimana mungkin abangmu dikawinin? Kerja aja dia belum. Buka pintunya, Nak.
Iya. Apa yang sudah kamu lakukan, nak? Insaf, I. Sadar. Hanya kamu anak laki-laki satu-satunya di dalam rumah ini. Hanya kamu yang ibu harapkan bisa menjaga nama baik keluarga kita, I. Tapi kenapa kamu tega melakukan ini semuanya? Kenapa, I? Dengan kelakuan kamu ini, sama saja kamu sudah mencoreng kotoran di muka ibu dan bapak. Udah puas? Kalau udah puas, ibu keluar dari kamar ini. Udah keluar! Capek gue dengerin ibu ngomel mulu. Ibu nih sama aja kayak bapak tau. Bisa nyalain orang, bisa ngomel-ngomelin orang. Pusing aja. Baik! Udahlah, yang namanya orang tua wajarlah kalau marah-marah. Sekarang yang penting bagaimana caranya lo bertanggung jawab. Karena lo sudah menghamili si Rosi. Ya nggak? Nah, daripada lo pusing-pusing, mendingan sekarang lo minum nih. Ayo. Itu dong. Tapi gue benci banget sama bokap gue. Sakit hati gue. Mau nyokap gue, bokap gue. Nggak usah diambil di hati. Tapi kalau bapak lo keterlaluan, tenang aja. Gue sama Gudeng bakal bantuin lo. Nggak, Teng? Aduh. Gak usah marah-marah udah, ih. Sabar, sabar. Bapak tidak terima kamu menikah. Lagian kamu ngapain sih? Mau kawin sama perempuan yang gak jelas begitu? Pak, sekali Bapak bilang tidak, tetap tidak. Dan Bapak tidak akan mencabut omongan Bapak. Kamu tidak boleh tinggal di sini kalau kamu tetap menikah dengan dia. Kamu tenang aja. Biar aku urusin masalah bapak. Sekarang kamu keluar. Keluar! Ayo cepat keluar! Dan kamu, Pak, Bapak tidak akan menganggap kamu anak lagi. Kalau kamu tetap menikah dengan perempuan rusak seperti ini. Aku harus menikah sama kamu, I. Tapi kamu harus tahu, aku menikah bukan karena cinta. Tapi aku akan balas dendam sakit hatiku terhadap ayah kamu. Aku akan buat keluargamu hancur berantakan, I. Akan gue jual semua yang ada di dalam rumah ini supaya gue bisa nikah sama Rosi. Nggak setuju aku menikahi Rosi, tapi aku akan jual sertifikat rumah ini biar aku dapat uang untuk mengawini Rosi. Gak ada yang menghalangi aku untuk menjual rumah ini sekarang. Kalian semua akan jadi gembel.
Aku akan menikah. Aku akan menikah dengan Rosi. Apa sih mau kamu, nak? Sudah cukup kamu mempermalukan ibu sama bapak. Aku sudah muak sama keluarga ini. Ibu nggak usah urus-urus aku lagi deh. Aku ini bukan anak kecil, Bu. Mendingan ibu urus tuh. Laki-laki tua tuh urusin tuh. Astagfirullahaladzim. Ih, tega bener sih kamu ngomong seperti ini. Sadar, nak, sadar. Aku nih ibumu. Ya Allah. Kenapa aku jadi seperti ini? Rosi, mau kemana kamu? Mau ke warungnya Bu Tiwi, Pak. Hari ini juga kamu harus nemen si Pai. Suruh dia tanggung jawab. Bapak nggak mau punya cucu haram dari perut kamu. Iya, Pak. Bang, gimana jadinya hubungan kita sekarang? Kamu nggak usah khawatir. Aku pasti akan nikahin kamu. Terus, dapat dari mana nanti uangnya untuk biaya perkawinan kita nanti? Bapakku akan mewariskan rumah dan tanahnya. Nanti aku akan jual semuanya buat biaya kamu melahirkan dan pernikahan kita. Yang penting kamu jaga bayi kita baik-baik ya. Iya. Sebentar lagi balas dendamku akan terbayar. Aku akan bikin keluargamu berantakan, Ki. Kalah lo, Ayo. Mana nih? Udah capek nih, minggir. Giliran ayam gua nih, ayo. Siapa yang berani ngelawan nih? Taruhannya nih. Emas, men. Ayo, Saleh. Gue. Ayam gue buat taruhannya. Gue tantang lu. Berani lu ya? Iya. Kalah bayar lu. Ayo. Ayo. Mana taruhan lu? Gue menang kan? Ayo, sama lagi. Ayo. Sini sih. Perasaan kemarin naruhnya nggak di situ. Loh, kok hilang? Ibu! Ibu, ini perhiasan aku di kotak ini hilang semua. Astagfirullahaladzim. Ini pasti kelakuan abangmu. Udah tahu abangmu kayak begitu, makanya hati-hati kalau naruh perhiasan. Udah, ayo kita cari di kamar abang. Ayo. Mana sih? Ada, Bu.
rumah. Hah? Masya Allah, kok ada di sini? Pasti kelakuan Pak ini. Oh, ayo datang. Sebentar. Ibu mau tanya sama kamu. Kamu tahu perhiasan adikmu nggak? Perhiasan? Perhiasan apaan? Balikin dong kalau emang ngambil. Udah habis buat sambung ayam. Astagfirullahaladzim. Enak aja, balikin dong, itu kan perhiasan aku. Apa-apaan ini? Hah? Ada apa? Nggak ada apa-apa, Pak. Nggak ada apa-apa. Bapak kan lagi nggak enak badan. Sekarang istirahat aja di kamar ya. Itu apa? Ayo bawa sini. Sini, bawa sini. Apa ini? Loh, buat apa sertifikat ini? Hah? Buat apa? Kenapa kalian diam? Ayo jawab. Dari mana kamu dapat ini? Hah? Dari kamar Pak Ipa. Kurang ajar! Mau kamu apakah sertifikat tanah ini? Ha? Bapak udah jangan emosi, Pak. Jangan emosi. Anak ini perlu dihajar. Kamu pasti mau jual rumah ini, iya kan? Bapak, Pasti udah, kamu mau udah. jual rumah ini, iya kan? Anak nggak ada guna. Sertifikatnya kan ada diri. Bapak, Pak. Kurang ajar kamu, ha? Ha? Astagfirullahaladzim. Pak, Bapak, Pak, Pak, gimana? Pak, lihat Pak I, karena kelakuan kamu, Bapak menjadi kayak begini. Kenapa sih kamu sering banget pancing emosi Bapak? Gimana? Ayo, istighfar Pak. Bapak, ayo Bu. Ya Allah. Istighfar, Pak. Istighfar. Pak, jangan tinggalin kita, Pak. Gimana ini, Rit? Ya Allah, selamatkan suamiku, ya Allah. Bapak jangan tinggalin kita, Pak. Apaan sih lu? Bapak sekarat, Bang. Emangnya kalau gue tengokin dia bisa sembuh apa? Bang, Abang harus minta maaf sama Bapak. Dia harus minta maaf sama gue. Enak aja lu. Astagfirullahaladzim. Nyebut, Pak, nyebut. La ilaha illallah. Pak. La ilaha illallah. Terus, Pak. Bapak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya nggak ada lagi yang menghalangi semua keinginanku. Apaan lo? Akhirnya tuh laki-laki peot mampus juga. Laki-laki peot siapa, I? Siapa lagi kalau bukan bokap gua? Lu gila lo, I. Bapak lu meninggal, lu santai-santai aja.
Justru dia mati itu yang gue tunggu-tunggu. Gue capek diatur-atur mulu tiap hari. Sinting kali. Udah. Parah lo aja. Main. Astagfirullahaladzim. Bukannya itu si Pak, ya anak si Abdul? Gila tuh anak. Bapaknya meninggal, malah mabuk-mabukan. Amit-amit ya Bang Bayi, aku punya anak kayak dia, Bu. Kalau aku punya anak seperti dia, udah aku cambukin biar dia tobat. Kasihan ibunya ya. Ya Allah, si anak. Ibu harus tabah ya, Bu. Ajal itu memang tidak bisa diduga datangnya. Dan tidak seorang pun yang bisa meramalnya. Ini sudah menjadi takdirnya Bang Abdul. Mudah-mudahan Bang Abdul mendapatkan tempat yang layak di sisi Allah. Amin. Pai, kamu ini benar-benar keterlaluan. Di saat bapakmu dimakamkan, kamu malah mabuk-mabukan seperti ini. Ibu gak ngerti lagi sebenarnya apa yang ada dalam pikiran kamu, Pai. Alah, orang mati mau diapain juga tetepnya mati. Apain sih pakai ditangisin segala? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Hati-hati kalau bicara, nak. Dia itu bapakmu. Pak I, Mau ngapain lu? Mau nyeramain gua lu? Gua nggak butuh lu ceramain. Pak Ustaz, maafin kelakuan Pak I, Pak. Saya sendiri sebagai ibunya sudah nggak ngerti lagi bagaimana menghadapi kelakuan anak itu, Pak. Maafkan. nggak apa-apa, Bu. Anak juga ujian dari Allah. Coba Ibu dekati lagi dia baik-baik. Ya, Bu ya? Wal Qur'anil Hakim. Bu, surat-surat rumah di mana? Untuk apa? Nggak usah banyak tanya deh, tunjukin aja kenapa. Gua acak-acak juga nih rumah. Dengar, Pak I. Ibu nggak akan pernah memberikan surat rumah ini ke kamu. Rumah ini peninggalan almarhum bapakmu. Nggak akan Ibu biarkan kamu mengutak-atik surat ini. Wah, kebanyakan ngomong. Gua cari sendiri. Jangan, Pak I. Jangan, Pak I. Jangan. Ya Allah. Apa-apaan sih kamu, Bang? Apa nggak cukup kamu udah bikin bapak meninggal gara-gara ulah kamu? Lu nggak usah ikut campur lu. Ntar gua hajar. Pai, jangan! Jangan lakukan itu sama adikmu, Pai. Jangan lakukan itu sama adikmu, ya Allah. Ibu, Jangan! jangan, Bang. Pai, jangan lakukan itu, nak. Sesuai perjanjian kita, saya akan menyerahkan sebesar 30 juta rupiah. Uang ini harus kembali dalam tempo 6 bulan. Kalau tidak, surat jaminan beserta rumah kamu akan saya sita. Baik, Pak. Saya setuju. Kamu tanda tangani dulu surat kontraknya ya. Terima kasih, Pak. Ini uang saya gunakan untuk menikah. Ini uangnya. Ini, Bu. Terima kasih atas bantuannya, Pak. Sama-sama. Permisi. Saya nikahkan Rosiana binti Komar dengan Rifai bin Abdul Hakim dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas dibayar tunai. Saya terima nikahnya Rosiana binti Komar dengan mas kawin seperangkat alat sholat dan perhiasan emas dibayar tunai.
Para saksi, gimana? Sah. Alhamdulillah. Mulai sekarang, kalian sah menjadi pasangan suami istri. Sekarang waktunya aku balaskan dendamku, Pai. Aku akan buat adik dan ibumu menderita. Aku akan bikin keluargamu berantakan. Sekarang gua yang berkuasa. Karena gua sekarang kepala rumah tangga di rumah ini. Dan lu, Rida, lu mesti patuh sama Rosi. Karena dia kakak ipar lu. Bu, besok kan hari pertama puasa setelah Bapak meninggal. Iya. Kita doain aja ya. Mudah-mudahan arwah Bapak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aduh, kakiku panas. Aduh. Dasar kurang ajar ya. Aduh, maaf Kak, aku nggak sengaja. Kamu emang sengaja numpahin air sayur itu ke kaki aku. Nggak. Ada apa ini ribut-ribut? Tanya aja tuh sama anaknya, kurang ajar. Rida, udah jam 3 nih. Ayo sahur dulu, ntar keburu imsak loh. Sekarang kamu bangunin abangmu, biar ibu yang siapin makanan di dapur, ya? Kak, Kak bangun Kak, sahur. Kak, sahur Kak. Kamu nggak tahu ya kalau orang lagi tidur? Itu Kak cuma mau minta tolong bangunin abang. Abang nggak puasa. Kalau kamu mau puasa, puasa aja sendiri. Nggak usah nyuruh-nyuruh orang. Pergi sana. Gimana, abangmu udah bangun belum? Kak Rosi malah marah-marah dibangunin. Biarin aja lah, Bu. Lagian kan mereka bukan anak kecil yang harus dipaksa-paksa untuk bangun. Kalau mereka emang niat berpuasa, harusnya mereka inget dong. Ini kan saatnya sahur. Bukannya malah marah-marah gitu. Ya udah, biarin aja. Ibu yang bangunin. Rosi, tolong bangunin Pak I. Bilang mau sahur. Ros? Bangun, Nak. Ayo bangun sahur dulu. Nanti keburu imsak. Ayo bangun. Bu, aku nggak puasa, Bu. Apaan sih gangguin aja orang tidur? Udah sana keluar. Astagfirullahaladzim. Ih, kamu tuh harus puasa, Nak. Puasa itu wajib hukumnya. Masya Allah, nih anak.
Ibu dengar sendiri kan kalau Bang Pai nggak mau puasa. Udah bagi-bagi buruan lah. Ayo buka kartunya. Ya, kartunya jelek, Bang. Buat gua. Yuk, gua menang lagi. Akhir-akhir ini, Bang Pak itu semakin menjadi jadi, Ustaz. Apalagi sejak dia nikah. Dan saya heran kok istrinya malah jadi ikut-ikutan jahat. Saya cuma kasihan sama ibu. Mau bilang apa lagi, Rid? Pak I nggak akan berubah kalau bukan karena keinginannya sendiri. Dia kan bukan anak kecil lagi yang harus dimarahin. Rida! Mudah-mudahan saja. Lu ngapain jalan mau Ustadz ini? Lu mau belajar nyeramain gua lu? Hah? Jangan sok suci lu. Astagfirullahaladzim, Bang. Kamu udah gila apa ya? Hati-hati dong kalau ngomong. Lu jangan deketin adik gua lagi ya. Udah sana pergi lu. Bang. Lu pulang sekarang lu. Jangan sampai gua seret ya. Pulang nggak? Ya udah, Rid. Maaf. Pak I, agar Pak I tahu, saya dengan Rida tidak ada hubungan apa-apa. Tadi saya kebetulan ketemu dia di jalan, dan dia mau ke pengajian juga. Banyak alasan lu. Muak gua ngeliat muka lu. Astagfirullahaladzim. Jadi besok kita terawih bareng lagi ya? Iya, kamu jemput aku ya. Iya, sampai ketemu besok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim. Kamu ini benar-benar keterlaluan. Apa sih sebenarnya mau kamu? Apa? Kamu juga, Ros. Bukannya kamu menegur kelakuan suami kamu, malah kamu ikut-ikutan mabuk. Gue duluan ya. Gue juga, I. Dengar Ibu. Kalau kamu memang nggak puasa, tolong hargai. Ini bulan Ramadan. Malu dilihat orang. Kamu tahu nggak? Seluruh orang kampung ini membicarakan kelakuan bejat kamu. Terus saja ibu ngomong. Sebentar lagi botol-botol ini melayang ke kepala ibu, mau? Bu, udahlah, nggak usah diladenin. Udah Bu, ya Bu. Lewat. Nih, cucian anak kamu. Cuciin. Astagfirullahaladzim, Ros. Ibu ini bukan pembantumu. Ini semua kan kewajibanmu sebagai seorang istri untuk mengurus suami. Alah, ibu tuh numpang di sini. Nggak usah ribut-ribut deh. Suruh nyuci aja kok repot. Asal ibu tahu ya, aku ini menikah sama Pak I bukan karena cinta, tapi aku ingin balas dendam karena sakit hati sama suami kamu. Apa? Ibu benar-benar nggak nyangka. Ternyata kamu punya niat jahat seperti itu, Ros. Ya, nggak tahu diri banget sih. Ini kan bukan rumah warisan nenek moyang kamu. Pergi dari sini. Pergi. Ngapain di situ terus? Dasar nggak punya malu. Keluar kamu dari sini.
Lu tahu kan maksud kedatangan gue ke sini? Besok adalah waktunya lu harus kembaliin uang pinjaman itu. Saya belum ada uang, Pak. Tolong kasih saya waktu, Pak. 2 minggu aja, Pak. Lu ingat gak perjanjian yang telah kita buat? Ingat, besok kalau gue datang dan lu nggak siapin uangnya, rumah lu akan gue sita. Ngerti gak lu? Kasih saya waktu, Pak. Nggak ada waktu-waktu lagi. Ingat, besok lu harus siapin uang itu. Kalau nggak, gue usir lu dari rumah lu. Ngerti? Ngerti nggak? Besok. Pai, kemana lo? Rosi! Ros! Mana sih? Bu, Rosi mana? Ibu nggak tahu. Tadi dia habis marah-marah sama ibu. Terus pergi nggak bilang-bilang. Apa? Marah-marah? Ini pasti gara-gara ibu deh. Kan saya udah bilang saya yang berkuasa di sini. Dengerin kata-kata Rosi. Mana sih? Wah. Bu, besok rumah mau disita sama Pak Bambang. Apa maksud kamu, I? Sertifikatnya udah saya gadein buat biayain pernikahan sama Rosi. Astagfirullahaladzim. Bapak kan sudah mengingatkan dari awal. Bapak nggak sudi punya menantu pengangguran seperti si Pai. Sekarang lihat, kamu diusir dari rumahnya. Tapi bukan Pai yang melakukannya, Pak. Ibu dan adiknya yang sudah mengusir saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana kamu? Kamu suami tidak bertanggung jawab. Lihat kelakuan ibu dan adik kamu. Hah? Mengusir Rosi dari rumah kamu. Sebagai laki-laki, seharusnya kamu menjadi kepala keluarga di rumah itu. Maafin saya, Pak. Tadi saya ada urusan di luar. Rosi, kita pulang yuk. Tuh, Pak I sudah ngajak pulang, nak. Bu, Rosi pulang ya. Pak. Yuk. Tunggu ya, Bu ya. Iya, sayang. Permisi, Bu. Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ingat ya, sekali lagi berani macam-macam sama Rosi, aku nggak akan segan-segan ngabisin kalian berdua. Terserah kamu. Kalau perlu, kamu bunuh ibu sekalian biar kamu puas. Melawan lagi. Bang, udah deh. Kita ke kamar aja. Udahlah, Bu, biarin aja. Baik, keluar lo. Hei, baik, keluar. Cepat, buka pintunya. Mana Pai? Silakan masuk dulu, Pak Bambang. Boleh juga di rumah. Silakan duduk dulu, Pak. Biar saya bangunin Pak I. I, bangun, I. Ros, tolong bangunin Pak I. Bilang ada tamu. I, bangun, I. Ada tamu tuh. Pak Bambang ada di luar. Cepet temuin. Pak Bambang mau nyita rumah kita loh, Bu. Bang, nanti kita tinggal di mana? Kamu nggak usah ngomongin masalah itu dulu deh. Ya Allah, lindungilah kami ya Allah. Kemana kami akan pergi kalau rumah ini disita? Lindungilah harta peninggalan suami hamba.
Ini surat perjanjian yang telah lu tanda tangani sendiri. Gua minta lu segera keluar dari rumah ini. Tapi Pak, Nggak ada tapi-tapi lagi. Cepat keluar. Gua akan segera jual rumah ini. Ini semua gara-gara kamu. Enak aja ibu ngomong. Anakmu itu yang bejat. Kalau dia tidak memperkosa aku sampai hamil, semua ini tidak akan pernah terjadi, Bu. Pak, kasih saya kesempatan untuk jual isi rumah ini, Pak. Untuk balikin duit Bapak. Diam! Cepat bawa dia keluar. Ayo, jalan! Tapi Pak, Ayo, jalan! Pak, Jalan! Hai. Hai. Jangan, Bang. Saya mohon. Saya mohon. Jangan sita rumah ini, Pak. Rumah ini satu-satunya peninggalan almarhum suami saya, Pak. Tolong saya, Pak. Saya mohon, Pak. Saya janji, Pak. Saya akan jual semua harta saya untuk melunasi hutang Pak I, Pak. Saya tidak bisa memberikan toleransi lagi. Kenapa dari kemarin-kemarin ibu tidak memikirkan waktu yang saya sudah berikan? Sekarang, ibu mau saya keluarkan secara paksa atau keluar baik-baik? Saya mohon. Besok sore saya datang. Mengerti? Bang, ngapain Bang? Sebentar lagi rumah ini akan disita sama Pak Bambang. Karena Bang Pai nggak sanggup bayar utang. Ntar kamu jadi gembel. Bos, kita berhasil, Bos. kita gajian dong, Bos. Teduitan lu ya? Bos. Jadi lo adiknya Pai. Dengar baik-baik. Cepat beresin barang-barang lo. Ini rumah udah menjadi milik gue. Cabut. Ayo, ya. Mati lo. Kalau rumah ini dijual, kita tinggal di mana? Terserah Pak I. Ibu nggak tahu lagi harus ngomong apa, Rida. Ibu udah capek ngadepin ulah ke abangmu. Ibu udah nggak kuat. Sabar ya, Bu. Bang Pai pasti akan mendapatkan ganjaran atas semua perbuatannya. Ini barang milik ibu yang tersisa. Kita kontrak rumah berdua aja ya. Terserah Pak I sama Rosi mau tinggal di mana. Tolong simpan baik-baik barang ini, Rit. Ini gue yang pegang. Nanti masalah tempat tinggal nggak usah mikirin, gue yang ngurus semua. Kembaliin, I. Kembaliin perhiasan milik ibu ini. Hanya ini sisa yang milik ibu. Ibu, kembaliin nggak? Kembaliin sini. Apa? Kalian tuh ngapain sih ngurusin urusan duit? Udah deh, biar Bang Pai aja yang pegang. Biar aku nanti yang bantuin jualin perhiasan ibu. Bang, ini kan kamarnya cuma satu. Iya emang cuma satu. Masih untung dapat tempat berteduh. Terus nanti mereka tidur di mana? Ya, ibu sama Rida mah bisa tidur di sofa.
Atau di sini di lantai nih gelar tikar. Yuk. Kalau ibu masih punya uang, Rit, kita bisa kontrak rumah sendiri. Tapi sekarang ibu udah nggak punya uang sama sekali. Semuanya udah diambil Pai. Udahlah, Bu. Gini aja ya. Mulai besok, Lira jadi tukang cuci aja ya, Bu. Biar kita bisa punya uang lagi untuk cari kontrakan baru. Daripada kayak sekarang, Bu. Bu disakitin terus sama Bang Pai. Rina nggak tahan. Minggir-minggir, mau pipis nih. Aduh, ya Allah, Kak. Aduh, Kakak nggak apa-apa? Aduh. Hati-hati, Kak. Kakak lagi hamil. Jangan suka sok nolongin dah. Astagfirullahaladzim. Bang! Bang! Aduh, Bang. Rosi, kenapa kamu? Gimana sih bukannya ditolongin juga? Itu juga kenapa sih? Ya tadi. Ya Allah, kenapa sih? Kenapa, Rin? Bagaimana istri saya? Alhamdulillah, tidak apa-apa. Hanya pendarahan sedikit di luar kandungan. Istirahat aja. Dan kali Bu, hati-hati ya. Untung tidak kenapa-napa. Kalau gitu, Pak Pai, saya pamit dulu ya. Oh ya. Gimana, Bu Bidan? Keadaan menantu saya? Alhamdulillah, menantu Ibu baik-baik aja. Terima kasih. Saya permisi pulang dulu ya, Bu. Silakan, Bu. Terima kasih. Alhamdulillah. Bu, Rida! Ini makanan mana sih? Alah. Ada apa sih, Nak? Teriak-teriak. Ini lihat dong nih. Lihat nih. Jam makan kok kosong semuanya. Astagfirullahaladzim, Pai. Ini kan bulan puasa. Masa jam segini kamu minta makan sih? Ibu hari ini ada acara buka puasa bersama. Sekalian sholat maghrib di musola. Ngapain sih pakai sholat-sholat segala? Emangnya kalau ibu sholat, duit jatuh dari langit apa? Kalau Allah dengerin doanya ibu, masa hidup ibu susah begini terus? Pikir dong. Masya Allah, sholat itu tiang agama. Kita ini sekarang udah miskin harta. Jangan sampai kita miskin iman. Udah deh, ibu mau sholat sekarang. Kalau kamu mau makan, minta tolong Rosi untuk nyiapin. Kalau enggak, ambil sendiri tuh di lemari. Perhiasan dan barang-barang milik ibu sudah habis aku jual. Malam ini aku harus bisa mendapatkan uang. Kalau perlu, aku akan rampok rumah Pak Bambang Keparat itu yang bikin hidupku makin melarat. Pae. Ngapain lu ngomong aja? Kayak orang susah. Emang hidup gua lagi susah, nggak ada duit gua. Masalah duit nggak usah dipikirin. Nih, gue oleh-oleh. Nih, minum dulu. Masalah duit mah, ntar
kita cari lagi. Ya nggak? Gue tuh lagi sebel tau. Bokek gini. Tadi gue lagi mikir, gimana kalau malam ini kita rampok aja rumah Bambang sialan itu. Rampok? Gimana, War? Gue sih terserah. Ngerampok. Duitnya banyak juga. Bisa kayak mendadak. Bener lu ya? Malam ini kita satronin rumahnya. Iya. Besok udah kaya. Banyak duit. Kita pesta. Kita pesta. Lu tunggu sini ya, biar gue sama Guteng yang habisin laki-laki sialan ini. Mau apa kalian? Tunjukin! Di mana uangnya? Di mana hartanya? Ayo! Bapak, ayo serahkan kuncinya, Pak. Cepat, Pak. Kuncinya di atas lemari. Di mana duitnya? Uangnya ada di bawah situ. Ya, di bawah. Diam! Jangan. Nanti dia keburu teriak. Udah, habisin aja. Mau apa kalian? Ayo! Gimana? Aman? Aman, kita dapat banyak nih. Ya udah, cepet kabur. Keburu subuh nih. Gimana nih pisaunya? Kita buang aja deh. Lihat nih, kita kaya. Kita kaya, men. Berarti besok kita bisa pesta-pesta. Mabok lagi. Pasti. Tapi baginya ntar ya. Ntar siangan aja. Sekarang matahari udah mau keluar nih. Bahaya. Udah ntar aja deh. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya Allah, ya Robbi ya Halik, Engkau yang Maha Agung, Engkau Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Lindungilah hamba-Mu ini dari segala perbuatan yang munkar. Jauhkanlah hamba-Mu ini dari segala cobaan yang berat. Hamba mohon padamu ya Allah, bukakanlah mata dan hati anakku. Sadarkanlah Pak ya Allah, kembalikanlah dia ke jalan-Mu. Hanya kepadamu lah hamba menyembah ya Allah, dan hanya kepadamu lah hamba memohon pertolongan. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Rida, bangun nak. Sholat subuh dulu sayang. Rida, bangun sayang. Dari mana aja kamu, I? Kenapa jam segini baru pulang? Alah, pakai banyak nanya. Udah tahu tiap hari pulangnya pagi. Cerewet aja. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Kuatkan hamba, ya Allah. Pak, Bu, Didi mau berangkat sekolah nih. Pak, Bu. Pak, Didi mau sekolah dulu ya. Bapak! Ibu! Kak Widi! Kak Widi! Ada apa nih? Kamu teriak? Ada apa, Non? Ada apa? Kamu kenapa sih? Bapak sama Ibu. Ngomong yang bener dong, Neng. Iya, Bapak sama Ibu kenapa? Ya Allah! Ibu bangun, Bu. Jangan tinggalin Widi, Bu. Ibu bangun, Bu. Bapak bangun! Bapak! Jangan tinggalin Didi, Pak! Ya Allah, Bu. Ibu bangun. Ibu bangun, Bu. Siapa sih, Bu, yang tega ngelakuin ini? Kasihan Pak Bambang. Tega sekali ya orang melakukan ini semua. Iya, yang lebih tega lagi, uang dan perhiasan emas milik mereka juga habis dibawa kabur. Tapi yang pasti, mereka yang melakukan ini pasti akan mendapatkan ganjaran atas apa yang mereka lakukan. Uang dari mana, Bang? Banyak banget. Ini sisa hasil penjualan barang-barang milik ibu. Sengaja emang aku simpenin buat kamu, buat biaya kehamilan kamu. Ini kamu yang simpen aja deh. Tapi sisain ya. Ingat loh, buat biaya melahirkan nanti ya. Makasih ya, Bang. Ternyata kamu pintar nyimpen uang. Udah beberapa minggu ini, aku memang mikirin buat biaya melahirkan nanti. Ternyata udah kamu siapin. Makasih ya. Bang, kita makan siang dulu yuk. Hari ini aku yang masak. Loh, emang ibu sama Rida kemana tumben-tumbenan masak? Ibu sama Rida pergi dari pagi ngelayat ke rumah Pak Bambang. Lagian kan bulan puasa. Hari ini aku khusus masak untuk abang. Emang
di rumah Pak Bambang siapa yang meninggal? Ya Pak Bambang sama istrinya. Katanya sih dibunuh. Biarinlah, dia orang jahat. Ya kalau orang jahat pasti dapat ganjarannya. Ayo Bang, kita makan siang. Kamu duluan deh. Nanti abang nyusul ya. Iya deh. Lama banget sih tuh anak. Mungkin dia mampir beli makanan dulu kali, Teng. Gila. Iya tuh. Lama banget sih Loi. Mampir dulu. Enggak. Gue tadi lewat depan rumahnya Pak Bambang, ada 3 polisi masuk dalam rumah loh. Aduh. Tenang aja lah. Selama kita nggak nunjukin tanda-tanda yang mencurigakan, nggak bakalan ketahuan. Gue nggak mau tahu deh. Ini perhiasan kita jual bareng-bareng. Tapi sementara simpen di sana dulu deh. Taruh ketahuan taruh di rumah gue. Duitnya kita bagi-bagi sekarang. Nih, ayo. Taruh sana deh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kamu sengaja ya gangguin orang tidur? Enggak sengaja. Mangkoknya panas tadi, Kak. Halah, dari dulu tuh emang kamu udah sentimen sama aku. Kakak tuh ya, dibiarin lama-lama tambah ngelunjak. Aduh. Bang! Abang! Kenapa kamu? Tuh ditampar aku sama Rinda. Kamu berani-berani ya? Hah? Apa-apaan nih? Pasti kalian bikin ulah. Udah, mulai sekarang kalian pergi dari rumah ini. Keluar! Baik, Pak I. Sekarang juga Ibu dan Rida akan keluar dari rumah ini. Tapi ingat, sampai mati, Ibu tidak ingin lagi ketemu sama kamu. Biar Allah yang akan membalas semua perbuatan kamu. Ayo Rida, kita pergi dari sini. Nah, udah sana pergi lu. Kita kemana, Bu? Kita ke rumah Bu RT aja yuk. Besok baru kita cari kontrakan baru. Ibu masih pegang uang hasil cucian. Ibu juga bisa jual giwang Ibu untuk modal. Kita nggak usah lagi ketemu sama anak durhaka itu. Kenapa, Ros? Sakit. Kayaknya udah waktunya ngelahirin. Rumah sakit. Iya. Bangun. Teng, bangun. Barusan gue ngeliat polisi. Mereka menuju kemari. Ayo cabut. Sialan. Ayo cabut. Kita belakang. Ayo. Pegang ini. Siap, kamu ke arah sana. Siap. Pegang ini. Siap. Keluar. Jangan! Diam di depan! Brigadir! Pukul dia! Siap. Diam! Siap, Pak. Bawa dia! Siap.
Bang Baik. Baik. Siapa nih? Lagi apa Nah, kamu kenapa, nak? Rosi, bangun, Rosi. Ibu. Rosi, Ibu. Rosi, kamu kenapa, Ros? Rosi. Bangun, Rosi. Jangan tinggalkan Bapak, Rosi. Bangun, Ros. Rosi, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ya Tuhanku. Kenapa anakku? Ma. Ibu. Bang Baik. Maafin Bapak, Ibu. Ibu udah maafin semua kesalahan kamu, Nak. Ibu udah ampuni semuanya. Bangun, Baik. Baik. Bang Baik. Bang Baik. Ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosa anakku, ya Allah. Kasihanilah dia, ya Allah. Lapangkanlah jalannya menuju tempat yang layak di